Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Sebelum kita memasuki hari ini, kita mulai dengan firman Tuhan agar kita memiliki dasar untuk melangkah. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini Jumat 23 Januari 2026 tertulis di dalam 2 Samuel 2 ayat 6, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepada kamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Onpe sai dibahen Jehovah ma Tuhamu asiniroha dohot habonaron, aupe behenokudo dengan bahasa Tuhamu, ala naung di bahe kamu songoni. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, sebuah ilustrasi sebagai pembuka. Ada seorang anak yang pergi merantau, tetapi sebelum dia pergi merantau, dia tidak diberangkatkan dengan doa, apalagi dengan dukungan. Dia diberangkatkan dengan kata-kata makian, bahkan tamparan dari orang tuanya. Terjadi pertengkaran besar sebelum dia pergi merantau. Tahun berlalu, hari berganti, situasi pun berubah. Dia mendengar kabar bahwa ayahnya mengalami sakit keras dan dia tidak diberitahu tentang beritanya. Dia tidak tahu, dia tidak mengetahui apakah dia dimaafkan atau tidak. Bahkan kalaupun dia berpikir untuk pulang, nggak ada jaminan kalau dia akan diterima atau bahkan dimarahi atau diusir. Namun satu hal Bapak Ibu, anak itu memutuskan untuk kembali pulang. Dia pulang, ia duduk di ranjang ayahnya di mana ayahnya terbaring. Dia menggenggam tangan ayahnya yang pernah menampar dia. Dan dengan lirih sambil bergetar dia berkata, "Pak, aku di sini. Aku bersamamu." Bapak Ibu, ini yang disebut dengan kasih setia Tuhan. Ini yang disebut dengan keset dalam bahasa Ibraninya. Dia tidak berbicara tentang hubungan yang buruk atau yang tidak baik, tetapi justru itu yang memperbaiki hubungan tersebut. Keset hadir sebagai komitmen yang lebih kuat daripada luka yang pernah terjadi. Ini yang terjadi dalam nats kita di dalam 2 Samuel 2 ayat 6 ini Bapak Ibu. Yabes Gilead tidak diuntungkan dengan menguburkan Saul. Tetapi ketika mereka mengingat bahwa Saul pernah menolong mereka, menolong daerah mereka, dan akhirnya mereka mengingat perjanjian itu, mengingat perbuatan itu, sehingga mereka mengambil mayat Saul dari tangan Filistin. Ini sebenarnya hal yang berisiko, karena mereka tahu dan mengambil mayat seorang Saul, itu berarti ada hal-hal yang akan mereka tanggung. Pertama, mereka bisa dianggap oleh orang Palestina sebagai pemimpin-pemimpin yang baru dari bangsa Yehuda, sehingga mereka bisa menjadi musuh atau bahkan dibunuh saat itu juga oleh pihak dari Palestina. Atau hal lain yang bisa mengatakan, ini bisa juga menjadi hal yang berbahaya karena Daud telah diurapi, dan ketika Daud telah diurapi menjadi raja, maka mereka dengan mengambil mayat Saul akan mengatakan bahwa diri mereka adalah tidak mendukung Daud, tetapi lebih memilih Saul. Tetapi tidak ada untung yang mereka terima dengan mengambil Saul yang sudah mati. Bahkan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari Saul karena Saul sudah tidak ada. Tetapi mereka tetap mengingat janji mereka kepada Saul. Itulah keset Bapak Ibu, kasih setia. Itu yang dihidupi, itu yang dilakukan oleh orang-orang dari Yabes Gilead. Bapak Ibu, tetapi apakah yang menjadi respon Daud yang pada saat itu, yang melihat apa yang menjadi kesetiaan dari Yabes Gilead tersebut? Daud meskipun telah menjadi raja, dia tidak mengabaikan perbuatan oleh orang-orang Yabes Gilead tersebut. Yang mereka lakukan yang dilakukan oleh Daud adalah justru dia menghargai kesetiaan mereka. Sebuah momen penting dalam pemerintahan awal dari seorang Daud sebagai pemimpin yang menghargai kesetiaan dan kebenaran bangsanya. Itulah keset kasih setia tersebut. Itu makanya Bapak Ibu, Daud
mengucapkan kata-kata ini, nats ini, melalui firman Tuhan ini kepada orang Yabes Gilead. Mereka bukan pahlawan besar, bahkan mereka terancam sebagai pemberontak bisa saja, tetapi mereka menguburkan Saul dengan hormat. Padahal Saul kita ketahui adalah raja yang gagal pada saat itu, raja yang sudah mati. Saul adalah orang yang mengejar Daud dan membunuhnya. Itu adalah ancaman yang besar. Namun bagi Daud, Saul tetaplah seorang yang pernah diurapi oleh Tuhan. Dan dengan demikian, Daud tidak berhak atas Saul. Disinilah kita melihat sesuatu. Keset tidak memilih berdasarkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan, tetapi berdasarkan dari perjanjian. Itulah yang menjadi sifat, karakteristik dari Keset. Bapak Ibu, Daud berkata, semoga Tuhan menunjukkan kebaikan dan kesetiaannya kepada kamu. Kata Keset, kebaikan dan kesetiaannya, bukan kebaikan yang manis di bibir saja, yang hanya dikata-katakan atau menjadi teori demi teori, melainkan kesetiaan yang bertahan ketika bahkan situasi tidak menguntungkan. Penduduk Yabes Gilead tahu resikonya, mereka bisa dimusuhi dan sebagainya macamnya, tetapi mereka memegang satu, ingatan atas kebaikan yang pernah mereka terima kepada diri mereka. Nah, inilah yang kita hidupi di Minggu Epifani, di mana Allah menyatakan dirinya bukan sesuatu yang di luar atau yang mengagumkan kata dunia, tapi justru dengan satu hal, terang kecil, kesetiaan yang tampil dalam kegelapan. Di sini Allah menyatakan dirinya lewat orang-orang yang lebih memilih perjanjian, yakni menguburkan Saul daripada tunduk kepada ketakutan. Melalui Daud yang tidak membalas dendam, kasih setia itu kita lihat, dan lewat kebaikan yang mengalir tanpa syarat. Itu makanya Daud berkata sesuatu yang penting, aku pun akan menunjukkan kebaikan yang sama kepadamu. Pemimpin yang benar tidak menciptakan ketakutan, Bapak Ibu, tetapi meneruskan kasih setia yang diterimanya dari Allah kepada orang-orang lain, bahkan kepada bangsa yang dipimpinnya. Dan satu hal yang menjadi keindahan dalam firman Tuhan kita saat ini, yang penting untuk kita hidupi, yang diucapkan Daud di sini dipenuhi oleh Yesus Kristus. Kristus adalah kasih setia Allah. Dia datang, bukan kepada kawan-kawan yang sangat mengasihinya, bukan kepada orang-orang baik yang sangat peduli baginya. Dia justru datang kepada musuh-musuh Allah. Dia justru datang kepada orang-orang berdosa. Dia justru datang kepada orang-orang yang mengabaikan janji-janji Allah. Melalui salib, Yesus menjadi kasih setia Allah. Kebaikannya mempertemukan manusia berdosa dengan menghapuskan dosanya untuk berjumpa kepada Allah yang kudus. Ini bukan teori. Dia mati dengan nyata, dia menderita dengan nyata, tetapi dia memenangkannya melalui kebangkitan. Maka Bapak Ibu, Saul bisa saja secara logika Saul adalah musuh Daud. Saul sudah mati, maka masa lalu Saul adalah masa lalu yang kelam. Secara logika Yabes Gilead harus melupakan Saul, tetapi mereka menghidupi janji mereka kepada Saul. Daud tidak hidup dari logika balas dendam terhadap apa yang dibuat ke Saul, tetapi dia menghargai, dia menghidupi ingatan akan Allah atas kasih setia Tuhan, sehingga dia pun mampu melakukan kesetiaan yang sama kepada Yabes Gilead, bangsa Allah tersebut. Dan sinilah kita melihat firman Tuhan itu. Kristus adalah kasih setia Tuhan, bukan ketika kita justru sedang beribadah, sedang melakukan hal-hal yang baik, memberikan persembahan yang besar dan sebagainya. Justru ketika kita jatuh, ketika kita melakukan keberdosaan, ketika kita mengulangi kesalahan demi kesalahan, di sana justru kasih setia Tuhan nyata, memanggil Bapak Ibu, memanggil saya untuk kembali ke jalan Tuhan. Itu makanya panggilan kita saat ini Bapak Ibu, berangkatlah, pergilah lakukan segala aktivitasmu. Kita boleh jatuh, kita boleh mengalami hal-hal yang tidak enak, tetapi satu hal, kasih setia Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, kalau Tuhan setia kepadamu, menyayangi engkau, maka biarlah perjalanan kehidupan kita saat ini mentampakkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka disinilah Epifania. Bukan hanya aku yang melihat Tuhan, tetapi melalui perbuatanku, Tuhan juga nyata melalui kehidupanku. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Tuhan yang teguh dengan kasih setiamu, yang benar dan yang kudus. Biarlah kami terpelihara oleh kasih setiamu itu Tuhan, sehingga kami boleh melalui menjalani hari-hari kami saat ini dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga respon dari hidup kami adalah menyatakan kasih setia ini kepada setiap orang yang kami temui di setiap hari kami ini, baik di keluarga, baik kepada orang-orang yang kami kasihi, bahkan kepada orang-orang yang cukup tidak kami sukai. Agar kiranya melalui itu semua Tuhan, nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Dengarlah doa kami Tuhan yang kami panjatkan melalui kasih setiamu yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas.